Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas daring bahasa Indonesia. Ya, di sini kita akan mempelajari tentang surat lamaran pekerjaan bersama Ibu Yuyun Maria Ulfa. Ya, di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang surat. Ya, kalian mencari definisi tentang surat. Masih ingat apakah itu surat pribadi atau surat dinas? Sebelum ke materi, mengingatkan kembali pertemuan kita untuk hari ini tentang surat lamaran pekerjaan, baik itu sesuai dengan sistematika, isi, dan kebahasaan. Adapun kompetensi dasar kita, yang pertama 3.1, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Yang kedua, 3.2, menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Ya. Bagaimana? Masih mengingat tentang definisi surat, baik itu surat pribadi ataupun surat dinas? Ya, karena surat lamaran pekerjaan ini adalah masuk ke dalam surat pribadi resmi. Surat pribadi resmi. Yuk kita ingat kembali, apa sih definisi dari surat pribadi dan surat dinas? Ya, ini dia. Untuk surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh pribadi untuk pribadi lainnya dengan bahasa yang santai dan akrab, tetapi tetap sopan ya. Misalkan kalian mengirim surat pribadi kalian ke teman kalian atau sahabat kalian atau orang tua kalian, bahasanya lebih santai dan akrab ya. Yang kedua adalah surat dinas. Nah, surat dinas ini adalah surat yang ditulis oleh pribadi atas nama lembaga atau instansi untuk keperluan dinas yang ditunjukkan kepada pribadi atau suatu lembaga lain dengan bahasa yang singkat, jelas, dan berpola tetap. Harus menggunakan struktur di dalam surat kedinasan. Ya, mengapa kita mengingat surat pribadi dan surat dinas? Karena surat lamaran pekerjaan ada kaitannya dengan kedua surat ini. Pribadi dia masuk surat pribadi, surat dinas dia masuk ke dalam pola atau struktur yang bersifat formal. Ya, karena surat lamaran pekerjaan memiliki atau bersifat formal dan dia menggunakan teks eksposisi. Adapun definisi dari surat lamaran pekerjaan, surat permohonan yang ditulis oleh seorang pencari kerja dan ditunjukkan kepada instansi atau lembaga pemberi kerja. Ingat, bahasa yang digunakan haruslah bahasa formal atau resmi. Makanya, surat lamaran pekerjaan bersifat formal. Ya. Sudah memahami dari ketiga definisi ini? Jadi surat lamaran pekerjaan itu suatu permohonan yang ditulis oleh seorang pencari kerja dan ditunjukkan kepada instansi, bisa instansinya dari pemerintah ya atau dari perusahaan. Nah, itu bahasa yang digunakan bersifat formal atau resmi. Dan tujuannya adalah kita menginginkan suatu pekerjaan, baik itu dari pemerintahan atau perusahaan, ya. Nah, lanjut. Di sini biasanya sumber informasi atau sumber pekerjaan itu biasanya kita dapat dari mana saja. Ada yang dari koran ataupun pengumuman. Ya. Ini dia, kalau di Jawa Pos atau di mana nanti ada pengumumannya di iklan ya, iklan atau pengumuman lowongan pekerjaan. Kalian bisa mencari nantinya. Selanjutnya berdasarkan inisiatif sendiri. Jadi kalian
memiliki inisiatif sendiri untuk melamar di perusahaan itu. Nanti apakah kalian lulus SMA atau nanti lulus kuliah, kalian bisa memiliki inisiatif sendiri untuk melamar pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Ya. Adapun sumber-sumber itu, yang pertama adalah pengumuman resmi pemerintah atau perusahaan. Apa saja pengumuman resmi pemerintah? Misalkan nih akan diangkat PNS atau dari pemerintah misalkan mengangkat pegawai atau perusahaan-perusahaan, ya, pengumumannya bisa ditempel atau diumumkan di media seperti di internet ya, atau di media-media lainnya, WhatsApp, Facebook dan yang lainnya, atau akun-akun resmi pemerintah. Selanjutnya ada yang dari media massa atau iklan, ya. Media massa atau iklan ini masuk di dalam koran, ya. Selanjutnya melalui informasi seseorang. Bagaimana kalau informasi seseorang? Misalkan kalian punya teman, ada lowongan ini di perusahaan A, kamu mau masuk nggak? Bagian apa? Misalkan bagian marketing atau apa. Nah, melalui informasi seseorang ini kalian membuat lamaran pekerjaannya atau menulis lamaran pekerjaannya. Dan yang keempat adalah inisiatif sendiri. Ya, inisiatif sendiri kalian melamar pekerjaannya. Bagaimana? Sudah memahami tentang sumber dari mana saja kalian memperoleh iklan atau pengumuman tentang informasi perusahaan atau pemerintah membutuhkan tenaga kerja. Ya, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah sistematika surat lamaran pekerjaan. Adapun sistematika dalam surat lamaran pekerjaan, ada tempat dan tanggal pembuat surat. Yang kedua, hal dan lampiran. Yang ketiga, alamat surat. Yang keempat, salam pembuka. Kelima, isi. Keenam, salam penutup. Selanjutnya, yang ketujuh, tanda tangan dan nama terang. Ini ya, bentuknya seperti ini ya. Jadi, untuk mengingat kembali, sistematikanya seperti ini. Di nomor 1 tadi ada apa saja? Di nomor 1 ada yang namanya tanggal, ya, tempat dan tanggal. Di sini penulisan surat. Di sini adalah hal dan lampiran. Di sini adalah alamat. Alamatnya apa? Alamat perusahaan atau alamat instansi yang kalian tuju atau yang kalian ingin lamar ya. Alamat perusahaan. Yang keempat adalah tadi apa? Salam pembuka. Selanjutnya yang kelima ini nanti ada 3 ya. Ada pembuka, ada isi, dan ada penutup. Di sini ada pembuka, isi, dan penutup. Selanjutnya yang keenam adalah salam penutup, dan yang ketujuh adalah nama terang atau identitas si pengirim, ya, pengirim surat lamaran pekerjaan. Ini adalah bagian dari sistematika surat lamaran pekerjaan. Lanjut ya. Nah, dari segi kebahasaan surat lamaran pekerjaan, nanti kita akan membahas kebahasaannya. Nah, yang pertama ada tentang kebahasaan, ada kata sapaan dan kata ganti yang nanti digunakan di dalam surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya ada yang berkaitan dengan ejaan. Ya, ejaan di dalam penulisan surat lamaran pekerjaan juga harus memperhatikan ejaan ya. Yang selanjutnya adalah pilihan kata dan struktur kalimat yang tepat di dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, itu dia tadi tentang surat lamaran pekerjaan, apa itu definisinya, tentang sistematika dan kebahasaan. Ya, mengapa kita perlu mempelajari bagaimana cara penulisan surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar? Karena sebagian besar masih banyak yang belum memahami cara penulisan surat lamaran pekerjaan secara baik dan benar. Ingat, jika
Ketika kalian membuat atau menulis surat lamaran pekerjaan dengan baik dan benar, itu merupakan salah satu poin di dalam kalian melamar pekerjaan. Ya, poin yang pertama di dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya, apakah kalian pernah melihat surat lamaran pekerjaan? Yuk kita mengecek atau melihat sistematika surat lamaran pekerjaan berdasarkan contoh. Yang pertama, kita tidak mencari semuanya ya, hanya dua saja yang kita bahas nanti. Jenis surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi atau media. Di sini saya mengambil media iklan koran. Nah, di sini tadi apa? Ya, ini adalah Jembrana 29 Juli 2020. Ini adalah berkaitan tempat dan tanggal kalian menulis surat lamaran pekerjaan. Ya. Yang kedua adalah tadi ada hal dan lampiran. Ingat, untuk hal penulisannya seperti ini, terus ada titik 2. Hal itu singkat, tidak perlu panjang lebar ya. Surat lamaran pekerjaan, boleh juga surat lamaran pekerjaan atau lamaran kerja, boleh ya. Strukturnya, penulisannya huruf kapital di awal. Ya, selanjutnya adalah lampiran. Ingat, untuk lampiran tidak boleh ditulis dengan lap, LAMP titik. Jadi harus ditulis lengkap, lampiran. Untuk penulisan lampiran harus menggunakan huruf, jangan menggunakan angka. Di sini adalah 4 lembar. Untuk poin yang ketiga di dalam sistematika surat lamaran pekerjaan adalah alamat yang dikirim, perusahaan atau instansinya, alamatnya di mana. Ini ya, ingat, kepada tidak boleh ditulis kepada yang terhormat, itu salah ya. Langsung saja YTH yang terhormat Direktur CV Mandiri Jaya. Penulisan CV dan PT tidak ada tanda titiknya ya. Alamatnya untuk jalan tidak boleh disingkat. Di sini Jalan Ngurah Rai 103. Tanda koma Jembrana. Ingat, semua ini tidak diakhiri tanda titik. Ya, tidak diakhiri tanda titik ya. Lanjut. Untuk yang keempat adalah salam pembuka. Untuk salam pembuka, huruf awal huruf kapital. Selanjutnya adalah huruf kecil saja ya. Selanjutnya yang kedua, hormatnya tidak menggunakan huruf kapital. Selanjutnya diberi tanda koma. Karena dia merupakan informasinya didapat dari media atau informasi. Di sini ini adalah masuk ke dalam isi yang termasuk adalah pembuka. Nah, di dalam pembuka ini harus berisi tentang atau harus tercantum dari mana kalian mendapatkan informasi lowongan pekerjaan, pada tanggal berapa informasi itu kalian peroleh, atau perihal lamaran tersebut atau posisi yang diinginkan itu tentang pekerjaannya apa. Ya, jadi di dalam isi salam pembuka itu berkaitan dengan gambaran umum terkait si pelamar ya, mencantumkan sumber informasi. Di sini adalah berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang dimuat di harian Suara Bali. Sumbernya dari koran Suara Bali pada tanggal 29 Juni 2020. Nah, lanjut. Perusahaan Bapak membuka lowongan kerja untuk beberapa posisi. Di sini tidak disebutkan. Boleh langsung disebutkan lowongannya apa di sini. Misalkan tenaga medis, misalkan atau akuntan atau apa ya. Melalui surat lamaran ini saya mengajukan diri untuk melamar
kerja di perusahaan yang Bapak pimpin. Baru kita masuk ke dalam isi. Nah, isi di sini adalah tentang identitas atau kualifikasi diri kalian. Misalkan di sini ada pun kualifikasi diri saya, nama, tempat, koma, tanggal lahir, pendidikan, alamat, ini ya. Untuk penulisannya, identitas diri kalian untuk nama, tempat, pendidikan, dan alamat ini menggunakan huruf kecil, bukan huruf kapital ya. Di sini karena tandanya tanda titik dua atau koma, boleh juga di sini tetap penulisannya huruf kecil. Selanjutnya untuk nama diawali huruf kapital. Lanjut untuk penulisannya sama seperti ini. S1 komputer, untuk jalan jangan disingkat ya. Ini ya. Udah. Untuk kualifikasi diri kalian boleh nggak ditambah yang lain? Boleh kalian tambah handphone, nomor HP ya, atau bisa kalian tambah yang lain, boleh sesuai keinginan kalian atau yang dibutuhkan untuk memperjelas identitas kalian. Selanjutnya adalah masih ada kaitannya dengan isi. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan pertama daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah, S1 sarjana komputer, salinan sertifikat komputer, pas foto. Begitu juga dengan lampiran ini sesuai yang dibutuhkan. Jika di koran tersebut membutuhkan apa pertimbangan itu disesuaikan dengan lampirannya. Ya, ini minimal ada di dalam surat lamaran pekerjaan untuk lampirannya. Jika dibutuhkan yang lain, misalkan kalian dipinta karena sebagai sales harus punya sepeda atau apa, berarti mungkin ada fotokopi STNK atau apa, atau dipinta juga surat kelakuan baik atau dan yang lainnya ya. Selanjutnya adalah di sini salam penutup ya. Maaf, di sini bagian dari isi tadi. Isi ada salam pembuka, ada isi surat, selanjutnya ada penutup. Ini singkat ya. Atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih. Di sini ada tanda titiknya ya. Selanjutnya, untuk penulisannya tidak boleh menggunakan unsur daerah. Saya haturkan ya, atau istilah yang lainnya. Atau saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih juga nggak boleh ya. Jadi atas perhatian Bapak saya mengucapkan terima kasih. Diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya poin yang ke-6 ada salam penutup. Ada penutup, hormat saya. Penulisan hormat saya sama dengan hormat. Ya, selanjutnya tanda tangan. Selanjutnya poin yang ke-7 adalah nama terang. Nah, nama terang di sini adalah Yuyun Maria Ulfa. Udah? Inilah struktur atau sistematika di dalam penulisan surat. Kita lihat untuk contoh yang berikutnya. Ya, yang ini udah ya. Untuk contoh berikutnya adalah surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Jadi sama, di sini ada tanggalnya, tidak diakhiri tanda tangan tanda titik. Selanjutnya di sini alamat, mengapa tidak ada hal atau lampiran. Boleh ditaruh ya, boleh tidak juga ya untuk yang di sini ya. Selanjutnya sama penulisannya dengan hormat juga. Nah, perbedaannya adalah karena kalian memiliki inisiatif sendiri, jadi kalian langsung aja menulis saya yang bertanda tangan di bawah ini ya. Nama sama ini lebih banyak kan kualifikasinya. Nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan, dan nomor telepon atau HP di sini ada. Lanjut. Dengan ini menyampaikan kepada Bapak atau Ibu agar kiranya dapat diangkat menjadi pegawai di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin dengan jabatan sebagai staf keuangan. Jadi dilihat di sini membutuhkan, dia menginginkan apa di sana ya. Selanjutnya, nah ini sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu bersama ini saya lampirkan, ini lampirannya ya, titik koma diakhiri dengan tanda titik. Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu saya mengucapkan terima kasih ya. Bagaimana anak-anakku? Sudah memahami? Ya. Terima kasih ya.
telah menyaksikan video pembelajaran. Materi kita adalah surat lamaran pekerjaan. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.